dengan doa. Silakan Zulaiha ya, yang mimpin doa ya. Silakan Zulaiha mimpin doa. Ya Pak Guru. Ya. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Pasti kalian masih ingat kan kegiatan ekonomi? Masih Pak. Masih Pak. Sekarang Pak Guru mau tanya. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya Pak. Ya, betul. Ya. 3 Pak, jadi 3. Betul. Coba Pak Zulaiha disebut apa saja 3 itu? 1, produksi Pak. Yang kedua Betul, apa ya Pak ya? Yang kedua distribusi Pak, distribusi Pak. Oh iya ya. Terus siapa yang masih ingat yang ketiga? Ayo, Febrian. Yang ketiga konsumsi, Bapak. Nah, bagus sekali, betul sekali. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi tersebut yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar bersama-sama, yaitu yang pertama adalah sifat tokoh dalam sebuah cerita, yang kedua adalah jenis-jenis pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru ulangi ya, ada 2 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita, dan yang kedua jenis-jenis pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya apabila kalian sudah belajar tentang 2 materi ini, kalian harus mampu membandingkan dan menuliskan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Sedangkan yang kedua, kalian harus bisa menelaah dan mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, di kolom chat itu sudah Pak Guru bagikan LKPD ya. Bisa diunduh, di kolom chat sudah Pak Guru bagikan LKPD, bisa diunduh. Iya Pak. Unduh dulu, tetapi jangan kalian kerjakan dulu. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu, kita akan melihat video tentang penjelasan tentang sifat-sifat dari sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Dah, Pak Guru perlihatkan ya, lihat baik-baik. Iya Pak. Ya, Pak. Sudah kelihatan anak-anak? Pak. Belum Pak. Masih proses Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Hai. Nah, kalian sudah mendengar dan melihat penjelasan tentang tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Nah, di situ ada berapa anak-anak tokoh-tokoh dalam sebuah cerita? Ada 3, Pak. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, terus ada tokoh tritagonis, Pak.
Bagus. Nah, Iya. nah, ini ada cerita tentang kelinci dan kura-kura. Disimak baik-baik ya anak-anak ya. Sudah Iya, lihat? Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat, Proses, Bapak. Ya, Pak. Sudah terlihat semua? Saya, Pak. Iya, Pak. Belum, Sampun. Pak. Saya belum, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Sudah, Video Pak. yang Iya, kedua, Pak. Iya, di Pak. situ ada dua tokoh utama. Yang pertama siapa anak-anak? Kelinci, Pak. Ini, Pak. Kura-kura, Pak. Kura-kura. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, nah sekarang kalian bisa mengerjakan LK yang sudah kalian unduh tadi. Nah, silakan. Nah, anak-anakku yang hebat, kalian sudah mengerjakan LK pertama. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo, siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa yang lain? Saya sudah selesai, Pak. Oh, Silakan satunya, ya. Pak. Ya. Silakan, Latifah, silakan dibacakan hasil kerjanya. Tadi kan saya lihat dongeng ya, Pak, yang diputar sama Bapak tadi, dongengnya Ya. bagus. Nama tokoh dalam dongeng itu yang pertama adalah kura-kura. Sifatnya, sifat tokoh itu adalah protagonis, yaitu sabar, baik hati, dan tidak sombong, kura-kuranya tadi. Terus yang kedua, tokohnya yaitu kelinci. Kelinci itu sifatnya antagonis, yaitu sombong dan suka meremehkan hewan lain. Tadi kan meremehkan kura-kura kelincinya. Kamu paling nggak bisa, jalanmu lambat. Gitu loh, Pak, tadi kura-kuranya. Kelincinya, Pak. Bagus sekali. Ada yang mau menanggapi? Anak-anak, ada yang mau menanggapi jawaban dari Latif? Jawaban saya sama dengan Latif, Pak. Oh, Sudah iya. benar, Pak, jawabannya. Benar sekali. Di situ ada dua tokoh. Yang pertama adalah kura-kura, merupakan protagonis. Karena kura-kura, kita akan nonton video yang ketiga, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, kita tonton bersama-sama ya. Ya, Pak. Sudah bisa dilihat ya, Pak. Wiwi, coba Wiwi, silakan presentasikan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya. Ya. Nah, misalnya Pak ya, ada jenis pekerjaannya petani. Dia akan menghasilkan barang, contohnya Ya. padi. Bagus Pak ya. sekali. Ya. Iya. Kemudian ada montir. Nah, montir betul. ini menghasilkan jasa. Nah, contohnya memperbaiki kendaraan yang Betul sekali. Iya. Contohnya lagi Pak ya, Apa? ada nelayan. Nah, nelayan menangkap ikan, berarti menghasilkan barang. Yang lain yang mau mencoba Saya boleh, menunjukkan? Pak. Saya, Pak, belum, Pak. Ya, coba Ria Evi. Coba Ria Evi. Iya. Apa? Iya, Pak. Tadi ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Ada Betul sekali. lagi tokoh Kan dari kesimpulan yang anak-anak sudah simpulkan tadi, bahwa yang pertama adalah tokoh dalam cerita itu ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah protagonis, adalah tokoh yang mendukung cerita atau sifatnya baik, biasanya sabar, jujur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tokoh antagonis, adalah tokoh yang menentang cerita dan menjadi lawan tadi tokoh protagonis. Dan yang ketiga adalah tritagonis, adalah tokoh penengah atau pendamai antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, kesimpulan yang kedua
setelah Pak Guru menyimpulkan dari anak-anak barusan adalah kesimpulan tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama